Yang pertama yang ingin saya ingatkan, atau yang kedua di sini yang perlu diingatkan terkait dengan masalah ya al-udhru bil jahli itu adalah sebuah dasar pokok di dalam Islam. Bahwa orang yang jahil diberi udur. Ya, karena apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kata beliau wa huna aslun la budda min bayanihi. Kata Syekhul Islam, di sini ada sebuah pondasi pokok dalam agama perlu diterangkan. Wa huwa annahu qad dallatin nusus ala anna Allah la yu'adzibu illa man arsala ilaihi rasulan taqumu bihil hujjah. Ya, bahwa nas-nas itu telah menunjukkan bahwa Allah tidak akan menyiksa seorang pun kecuali siapa yang Allah utus kepadanya rasul dan hujjah tegak kepadanya. Jelas ya? Ini dasar pokok dalam agama. Jadi orang yang tidak jahil, tidak tegak hujjah padanya, itu diberi udur. Dia tidak akan disiksa sampai tegak hujjah kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Dan tidaklah kami menyiksa sampai kami mengutus seorang rasul. Iya. Rusulan mubashshirina wa mundhirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Diutus kepada mereka para rasul, memberi kabar gembira, memberi peringatan supaya manusia tidak punya hujjah lagi terhadap Allah setelah diutusnya para rasul. Jadi kalau rasul sudah diutus, hujjah telah tegak. Ya, jangan dia menghadap pada hari kiamat, ya Allah, saya belum sampai kepada saya hujjah. Tidak ada. Diutusnya para nabi dan para rasul kepada mereka, itu sudah tegak hujjah atas mereka. Ya, dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Jawabus Sahih, dalil-dalil yang sangat banyak tentang masalah ini dari ayat-ayat Al-Quran. Iya. Dan ini juga ditegaskan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Kata beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala la yu'adzibu ahadan illa ba'da qiyamil hujjati alaih. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa seorang pun kecuali setelah hujjah tegak atasnya. Kama qala ta'ala wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Tidaklah kami menyiksa sampai kami menutus seorang rasul. Baik. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Iya. Di dalam sebuah ucapan beliau di Durar As-Saniyah. Iya, di kitab Ad-Durar As-Saniyah. Ini kitab Ad-Durar As-Saniyah, kitab yang agung. Berisi pembahasan-pembahasan yang besar terkait dengan apa? Terkait dengan tauhid. Hanya saja kitab ini di dalamnya juga ada dua golongan. Ada orang semuanya jahil. Jahil jenis yang pertama membacanya dengan pemahamannya yang ekstrim, dia menjadikan kitab itu sebagai dalil dalam keekstrimannya. Dan jenis yang kedua, dia baca kitab ini, Durar Saniyah, ya, dia juga jahil, dia anggap bahwa ini kitab adalah sumber masalah. Jelas ya? Seperti sebagian orang jahil yang muncul itu, mungkin antum pernah lihat ya, ada orang yang mantan teroris, ya, setelah itu katanya tobat. Ini nggak tahu tobat dari mana dia. Ya. Tobat dari apa? Nah, ini menjadi masalah ya. Pernah menjadi teroris, tobat dari apa? Tobat melakukan peledakan, pengeboman. Kalau pemikirannya masih seperti itu masalah. Jelas ya? Makanya orang-orang yang seperti ini harusnya dia belajar buku akidah dulu dengan baik. Baru bicara. Dan ini termasuk masalah sekarang ini. Ya, mantan teroris seperti ini sudah tobat meledakkan, dipakai ceramah di mana-mana, diberi kesempatan berbicara di mana-mana, akhirnya kejahilan yang muncul, tidak paham tentang hal tersebut. Jadi kitab Ad-Durar As-Saniyah ini, itu kitab berisi ta'sil ilmu. Jelas ya? Jika orang mengatakan bahwa Durar As-Saniyah mengajak kepada pemahaman takfiri, bawakan mana nasnya. Supaya diterangkan oleh orang yang berilmu, kamu itu salah paham. Sebagaimana orang-orang yang saya sebutkan tadi ini,
Karena menukil dari Durarus Saniyah dari para ulama, tidak ada udzur secara mutlak terhadap kejahilan. Ternyata di buku itu, di tempat lain, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberi udzur. Seperti nas yang saya bacakan ini. Iya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, "Wa idza kunna la nukaffiru man abada as-sanam alladhi ala qabri Abdul Qadir was-sanam ala qabri Ahmad al-Badawi wa amsalihima." Kata beliau, apabila kami ini tidak mengafirkan orang yang menyembah berhala yang berada di atas kubur Abdul Qadir, maksudnya Abdul Qadir Jailani. Dan orang yang menyembah berhala di atas kubur Ahmad al-Badawi di Mesir. Ya. Dan yang semisal dengan keduanya. Kami tidak kafirkan itu. Kenapa? Li'ajli jahlihim wa adami mayyunabbihuhum. Karena mereka jahil. Dan tidak ada yang mengingatkan mereka. Ini dua syaratnya Syekh ya. Kejahilan dan tidak ada apa? Yang mengingatkan. Iya. Tidak ada yang mengingatkan. Baik. Jadi ini menunjukkan Syekh memberi udzur atau tidak? Memberi udzur. Ya. Jadi sekarang kalau ini dibaca ucapan Syekh di sini, tidak diberi udzur, ucapan Syekh di tempat lain memberi udzur. Ya. Orang-orang jahil nanti akan berkata, oh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini kontradiksi. Nah itu ucapan orang-orang jahil. Jelas ya? Nah itu sudah terjadi ya. Itu sebagian manusia yang saya sebut tadi di internet itu. Itu kadang kalau ditanya di majelis-majelis khusus tentang sebagian ucapan ulama ini berbeda dengan ini, dia berkata ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mutanaqid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kelihatannya ada tanakut, kontradiksi. Padahal yang kontradiksi itu akal dia. Itu yang menyimpang masalahnya pada dia. Wa kam min aibin qawlan sahihan wa afatuhu min fahmin saqimi. Betapa banyak orang yang mencela pendapat yang benar. Celaan itu dari mana datangnya? Dari pemahaman yang sakit. Pemahaman yang sakit. Iya. Jelas ya? Baik. Jadi Syekh di sini beliau berkata, kami tidak kafirkan orang yang menyembah berhala di atas kubur Abdul Qadir, di atas kubur siapa? Ahmad al-Badawi. Kenapa? Karena kejahilan mereka. Dan tidak ada yang mengingatkannya. Ini dua syarat ya. Kejahilan dan apa? Tidak ada yang mengingatkan. Nah ini tadi dua kelompok ini, ketika baca nas ucapan Syekh ini, dua-duanya keliru di sini.